Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Nurul Ikhlas, Desa Sungai Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi Plus batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572250556. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG batch 3 tahun 2025 pada materi manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, kelas 10 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Terima kasih, mohon arahan, bimbingannya, dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Nah, pada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Lalu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Baik, kita absen dulu ya. Chelsea, Hadir, Bu. David, Ibu, Haikal, Ibu, Fajrah. Hadir, Bu. Baik. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang kompetisi dalam Kebaikan. Nah, ada yang masih ingat apa itu kompetisi dalam kebaikan? Yo, siapa yang ingat? Ya, kompetisi dalam kebaikan itu adalah berlomba-lomba dalam Kebaikan. yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkompetisi dalam kebaikan. Nah, baik, pada hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan akhlak mazmumah atau akhlak tercela, yaitu tentang manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Namun fokus pembelajaran kita pada hari ini yaitu manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya. Nah, kemudian ada pun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap hidup berpoya-poya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis cara menghindari sikap hidup berpoya-poya. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan manfaat menghindari sikap berpoya-poya berdasarkan ajaran Islam. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan sikap
kerjasama, tanggung jawab, dan menghargai pendapat dalam Diskusi. Jadi setelah pembelajaran kita laksanakan pada hari ini, diharapkan kalian semua dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tujuan pembelajaran ini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu dapat menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan menghargai pendapat dalam diskusi. Nanti ini akan kita nilai ketika kalian melaksanakan diskusi. Jadi pembelajaran kita pada hari ini itu kita akan berdiskusi. Setelah Ibu jelaskan, nanti kita akan berdiskusi. Kita pada hari ini Ibu akan menampilkan beberapa buah gambar dan nanti kalian analisis kira-kira itu gambar apa. Ya. Pendapat silakan nanti diangkat tangannya. Oke. Gambar yang pertama. Nah, kira-kira apa yang dilakukan orang yang ada pada gambar di depan? Yo, siapa yang bisa? Saya Bu, Nah. berbelanja. Berbelanja. Ya. Kemudian ada gambar yang kedua. Nih, gambar apa? Ya. Ayo Ya, Pak dia. berpesta. Gambar orang sedang berpesta. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, gambar apa? Ayo menghamburkan uang. Gambar orang yang sedang menghamburkan Uang. Ya. Jadi ketiga gambar ini adalah contoh perilaku hidup berfoya-foya. Nah, dari ketiga gambar ini tadi setelah kalian amati, kira-kira ada tak yang bisa menjelaskan apa itu berfoya-foya? Ya. Kemudian mengapa Islam melarang sikap hidup berfoya-foya? Nah, yang saya jelaskan apa itu berfoya-foya? Sikap hidup berfoya-foya memiliki arti menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang seperti membeli barang yang tidak diperlukan. Sikap hidup berfoya-foya dapat diartikan sebagai boros. Jadi sikap hidup berfoya-foya itu sama dengan boros. Nah, jadi sikap hidup berfoya-foya itu betul apa yang dikatakan oleh teman kita Ridin tadi, bahwa sikap hidup berfoya-foya memiliki arti menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang seperti membeli barang yang tidak diperlukan. Kemudian mengapa Islam melarang kita itu hidup berfoya-foya? Ya, yang bisa jawab. Berfoya-foya. Islam melarang hidup berfoya-foya itu karena hidup berfoya itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi kita umat Islam. Yang ada sikap hidup berfoya-foya itu akan merugikan kita. Nah, adapun dalil Al-Quran atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan sikap hidup berfoya-foya adalah terdapat dalam surah Al-Isra ayat 2. Tadi sudah kita bacakan, tapi aku ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Jadi jelas bahwa sikap hidup berfoya-foya itu dilarang oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, ada yang bisa baca? Baca hadisnya, Farhan? Itu di depan Farhan. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab wal was wa tasaddaq
wala makhilatin. Artinya tanpa berlebihan dan bersikap sombong. Tanpa berlebihan. Jadi berlebih-lebihan itu juga dilarang. Berlebih-lebihan itu termasuk sikap boros atau berkoya-koya. Misalnya, contohnya makanan pada bulan Ramadan misalnya, hawa nafsu kita ini lebih besar biasanya ya. Nah, semuanya mau kita beli. Semua kalau misalnya kita jualan kue, ada bakso, ada sate, semuanya kalau bisa kita beli, kita makan. Nanti pas kita buka puasa apa yang terjadi biasanya? Tidak termakan kan? Nah, jadi terjadilah mubazir karena kita berlebih-lebihan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu melarang dalam berlebih-lebihan dan juga bersikap sombong. Jadi jelas bahwa Al-Quran dan Allah dan Rasulullah SAW itu melarang kita hidup berkoya-koya. Nah, pertanyaannya, kira-kira bagaimana cara kita menghindari sikap hidup berkoya-koya? Yang kedua, apa manfaat dari menghindari sikap hidup berkoya-koya? Nanti akan kita jawab. Kita akan diskusi, baru kita akan menemukan jawabannya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sekilas tentang materi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi. Oke, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membagi kalian dalam 3 kelompok. Apakah sudah sesuai kelompok? Sudah? Nah, diskusi. Kelompok 1, Fitri, Irfan, Nurjana, Fajra, Haikal, dan Rizka. Ada ya? Kelompok 2, Ririn, Farhan, Dinda, Faris, Nopi, dan Iya. Yang ketiga, Agus, Intan, Fajri, David, Abdel, dan Chelsea. Siap untuk berdiskusi? Siap. Dan hari ini akan tampilkan 2 buah video. Nanti kalian analisis. Setelah kalian analisis, kalian tuangkan hasil analisisnya itu di dalam lembar, ya, lembar LKPD. Jadi setiap kelompok akan menjawab hasil akan menganalisis hasil diskusinya itu di lembar LKPD ini. Dan nanti setelah selesai semuanya, masing-masing kelompok Ibu minta mempresentasikan, ya, kalau presentasikan perwakilan kelompok, dan kelompok yang lain boleh menanggapi dan juga bertanya. Oke, siap? Siap diskusi hari ini? Siap. Semuanya fokus ya, fokus dan aktif dalam berdiskusi. Fokus ketika Ibu tayangkan video nanti dan aktif ketika berdiskusi. Semuanya saling kerjasama. Nah, Ibu akan menampilkan 2 buah video. Ada 2 buah video, nanti kalian analisis untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Dari video yang kalian tonton nanti, kalian tuangkan di lembar LKPD-nya. LKPD-nya di situ ada pertanyaan tentang yang pertama video itu menceritakan tentang apa atau yang menjadi sorotan dari video tersebut, kedua video. Kemudian setelah menonton itu diharapkan kalian itu dapat menganalisis bagaimana cara menghindari sikap hidup berkoya-koya. Yang kedua, mencari manfaat menghindari sikap hidup berkoya-koya dari menonton video ini. Oke, kita buka video yang pertama. Salah seorang kepala desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Tentu dan jaksa setelah ketahuan menghabiskan dana desa MN ketahui menghabiskan uang dana desa untuk berkoya-koya dan perbuatan asusila. Video yang kedua. Punya gaji miliaran rupiah per minggu tapi rela pakai HP yang layarnya retak. Gila kan? Inilah kisah Sadio Mane. Pemain bola yang lebih memilih membangun rumah sakit daripada membangun garasi mobil mewah yang dia kirim kembali ke Bali. Ia bangun
sebuah rumah sakit senilai hampir 10 miliar rupiah. Dia bangun sekolah agar anak-anak di desanya pintar. Dia bangun masjid, stadion, pom bensin, bahkan menyediakan internet untuk seluruh desa. Berdasarkan hasil analisis kelompokmu terhadap video di atas, bagaimana cara menghindari sikap hidup berpola-pola? Ya, pakai internet. Ini nggak kaitannya? Dari video tadi dengan materi kita hari ini, pemberpola-pola. Kita mulai dulu ya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang menjadi seorang baik dari video itu adalah seorang pemain bola yang memilih membangun rumah sakit dan sekolah daripada hidup berfoya-foya. Dan untuk selanjutnya, bagaimana cara bisa terhindar dari sikap hidup berfoya-foya? 1. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari selalu bersyukur adalah apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kita syukuri dan kita nikmati. Untuk yang kedua adalah selektif memilih teman, dan yang ketiga jalani hidup dengan sederhana. Maksudnya dari jalan hidup dengan sederhana adalah hidup dengan tidak berkelebihan atau mewah. Untuk yang terakhir adalah menghindari hutang. Jangan membuat hutang yang tidak perlu dan bayar hutang yang sudah ada. Dan yang terakhir, apa manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya? 1. Tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Maksudnya adalah tidak tergoda oleh godaan atau rayuan yang negatif. Dan yang terakhir, terhindar dari hidup miskin. Maksudnya adalah mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memiliki pendapatan yang cukup untuk hidup yang layak. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Baik, kalau ada dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin menanggapi atau mungkin ingin bertanya, saya kurang paham nih apa yang disampaikan dari kelompok 1, silakan. Ada yang bertanya dari kelompok 1 atau dari kelompok 2 atau dari kelompok 3, silakan. Ya, silakan. Hadir. Coba jelaskan maksud dari selektif memilih teman itu seperti apa? Jelaskan kembali tentang tadi kelompok 1 mengatakan bahwa cara menghindari sikap hidup berfoya-foya itu dengan selektif dalam memilih teman. Nah, maksudnya selektif dalam memilih teman itu seperti apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, maksud selektif memilih teman itu adalah kita harus bijak dalam memilih teman yang bagus untuk menjadi teman kita. Jangan sampai kita memilih teman yang perilakunya suka tidak baik, tentunya nanti bisa mempengaruhi kehidupan kita yang tidak baik. Jadi selektif dalam memilih teman itu adalah kita itu pilih-pilih dulu ya, pilih-pilih dan dengan siapa kita itu akan berteman. Jangan sampai kita memilih teman yang sering atau yang suka kelakuannya itu tidak baik. Itu untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami. Silakan Afi. Baik, langsung saja ke video pertama. Tentang seorang kepala desa telah korupsi 500 juta. Video kedua, seorang pemain sepak bola lebih menggunakan uangnya untuk membangun desa daripada digunakan untuk keperluan yang tidak bermanfaat. Bagaimana cara bisa terhindar dari sikap hidup berfoya-foya? Pertama, tentukan prioritas utama dalam menggunakan harta atau uang. 2. Beramal dan bersedekah. 3. Menabung dan berinvestasi
selesai kami. Apakah dari kelompok 1 dan 3 ingin bertanya atau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi dari kelompok 2 mengatakan bahwa manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya adalah terbiasa menerapkan skala prioritas. Coba jelaskan kembali maksudnya apa? Menerapkan skala prioritas. Nah, silakan dari kelompok. Baik, kami akan menjawabnya, yaitu contohnya adalah terbiasa menerapkan skala prioritas itu ialah utamakan prioritas kebutuhan, tunda kepuasan, dan selalu bersyukur. Utamakan kebutuhan. Maksudnya skala prioritas itu kita menentukan kebutuhan yang menjadi prioritas kita yang betul-betul penting. Nah, berarti cukup dari kelompok 2, kita berikan hapus dulu. Baik, itulah dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mendeskripsikan hal yang menjadi sorotan dari masing-masing video. Video yang pertama, Kepala Desa korupsi sebesar Harvey 500 juta untuk berfoya-foya. Video yang kedua, kisah Sadio Mane, pemain sepak bola yang lebih mementingkan membangun rumah sakit dan sekolah daripada berfoya-foya. Nah, berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami terhadap video di atas ialah yang pertama, kurangi jalan-jalan ke tempat perbelanjaan atau melihat-lihat online shop, dan susun rencana keuangan jangka panjang, mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Sedangkan video yang kedua, berdasarkan hasil analisis kelompok kami, yang pertama, disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, disukai oleh orang lain dan menjadikan diri kita hidup lebih hemat. Oke, dari kelompok lain mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Silakan. Baik, saya akan bertanya tentang bagaimana susunan rencana keuangan jangka panjang. Itu maksudnya seperti apa? Nah, bagaimana cara susun rencana keuangan jangka panjang? Maksudnya seperti apa? Baiklah, kami akan menjawab, yaitu tujuan keuangan jangka panjang contohnya ialah pendidikan, membangun dana pendidikan untuk anak-anak atau diri sendiri. Jadi, ketika punya uang banyak, kita gunakan untuk jangka panjang. Ya. Jadi maksudnya susun rencana keuangan jangka panjang itu cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Ketika kita punya banyak uang, kita susun rencana uang kita itu untuk apa gitu ke depannya. Itu maksudnya susun rencana keuangan jangka panjang. Seperti ibu contohkan tadi, misalnya dalam 1 tahun kamu butuh uang berapa, kalian susun. Nah, kalian susun apa-apa yang kalian butuhkan dari selama satu tahun, sehingga uang kita atau harta kita itu tidak terbuang begitu saja gitu. Ada sesuatu uang atau harta kita itu kita gunakan betul-betul untuk kebutuhan kita. Nah, itu ya maksud dari susun rencana keuangan jangka panjang. Oke, baik, dari kelompok lain ada lagi? Ada, silakan kelompok 3 ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Oke, baik, kegiatan diskusi sudah kita laksanakan. Terima kasih karena sudah berdiskusi dengan baik. Kemudian juga terlihat masing-masing kelompok sudah aktif ya. Tak ada yang tidak kerja, semuanya aktif dalam mengerjakan perintah yang ada di
sikap hidup berpoya-poya dan juga manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya. Nah, dari video yang pertama yang menjadi satu yang masuk ke dalam penjara itu adalah salah satu contoh dari dampak perilaku hidup berpoya-poya. Ketika mungkin dia gunakan dengan uang dia sendiri untuk berpoya-poya, tapi karena lama-kelamaan tentu uang sendiri itu akan habis. Nah, ketika dia tidak punya uang lagi, dia menghalalkan segala cara untuk memenuhi hawa nafsunya lagi. Dengan cara apa? Kemudian video yang kedua. Video yang kedua ini menceritakan tentang seorang pemain sepak bola yang terkenal yang berasal dari mana tadi? Senegal. Ya, dia pemain Liverpool. Nah, dia pemain sepak bola yang sukses di dalam karir dalam dunia sepak bola. Dia sukses, punya banyak duit, punya banyak harta. Tapi ketika dia punya banyak duit, punya banyak harta dan uang yang dia miliki itu bukan digunakannya untuk berpoya-poya, tapi digunakannya untuk hal-hal yang positif, seperti dia membeli membangun sekolah, membangun rumah sakit, stadion, masjid. Nah, dia lebih milih hidup sederhana dibandingkan dengan hidup berpoya-poya. Jelas ada orang menghindari sikap hidup berpoya-poya sesuai dari penyampaian dari kelompok satu tadi, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara kita menghindari sikap hidup berpoya-poya, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kemudian manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya. Yang pertama, tidak berpengaruh ujuk rayu setan. Artinya ketika kita sudah menghindari sikap hidup berpoya-poya, berarti kita terhindar dari ujuk rayunya setan. Nah, kemudian kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan materinya? Ya. Boleh, silakan dibaca ya, tapi sikap hidup berpoya-poya memiliki arti menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang seperti membeli barang yang tidak diperlukan. baik, sampai di sini materinya paham? Ada yang bertanyakan? Berarti kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan tugas individu. Silakan keluarkan HP-nya semuanya. Tugasnya Ibu kirim ke link grup WA. Nah, dikasih waktu 5 menit ya. 5 menit dikerjakan. Silakan, punya HP. Baik, kalau sudah selesai nanti Ibu periksa di email Ibu, dan sebelum kita tutup, Ibu minta kalian menuliskan hasil refleksi kalian terhadap pelajaran pada hari ini. Nah, pilih kira-kira gambar yang mana atau perasaan kamu seperti apa. Tuliskan nanti di kertas. Nih, programnya Ibu sudah sediakan. Tuliskan. Pak, siapa Patrick?